Pemirsa, tepat hari ini pelatih timnas Indonesia John Hartman resmi umumkan 28 nama pemain Garuda untuk FIFA Series 2026. John Hartman di luar dugaan coret 7 pemain lokal titipan PSSI dan panggil 1 striker naturalisasi baru keturunan dari Jawa Belanda. Dia merupakan striker klub raksasa AS Roma dari Liga Italia Serie A bernama Doniel Malen. Tapi anehnya, pernyataan sombong dan angkuh malah datang dari pelatih Bulgaria, calon lawan timnas di FIFA Series Aleksandar Dimitrov. Pelatih Bulgaria itu mengaku John Hartman terlalu sombong mencoret pemain titipan lokal federasi dan malah naturalisasi. Di sisi lain, pemain naturalisasi baru timnas, Doniel Malen, angkat suara begini usai resmi gabung Indonesia. Benarkah itu? I'm very happy to join the Indonesian national team. Coach John Hartman convinced me to leave the Netherlands and join Indonesia. I'm happy to be able to play with Ole Romeni, Tohai, Kevin Dix and Jay Itzis. I'll be leaving for Jakarta tomorrow night. I will score many goals and bring the Indonesian national team to the 2030 World Cup. Yes, we are Garuda. Wah, ini bisa menggetarkan sepak bola Eropa. Tepat hari ini, John Hartman umumkan 28 pemain timnas Indonesia Garuda Calling FIFA Series. Nekat coret 7 pemain titipan dan panggil naturalisasi striker AS Roma bernama Doniel Malen, keturunan Jawa Belanda. Tapi anehnya, pelatih Bulgaria Aleksandar Dimitrov malah beri pernyataan sombong begini, sampai bikin Doniel Malen angkat suara jelang Indonesia melawan Bulgaria di GBK. Benarkah demikian? Yes, alhamdulillah kabar gembira. Sandy Walsh kembali catatkan rekor fantastis di Liga Champions Asia Elita. Beri satu kejutan spesial untuk fans timnas Indonesia jelang FIFA Series. Wah, apakah itu? Temukan jawabannya di sini. Mantap, ini baru jos gandos. John Hartman akhirnya diberi hadiah spesial oleh PSSI. Penerus Sintayong resmi jadi asistennya untuk lolos Piala Dunia 2030 mendatang. Wah, siapakah dia? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, pelatih baru tim nasional Indonesia, John Hartman, membuat langkah berani dan penuh pertimbangan dalam pengumuman daftar 28 pemain yang akan berlaga pada ajang FIFA Series 2026 yang akan dimulai bulan depan dengan laga kontra Bulgaria. Pada pengumuman tersebut, Hartman tidak hanya menunjuk pemain-pemain yang sesuai dengan kebutuhan taktis tim, tetapi juga menunjukkan keberaniannya dalam mengambil keputusan besar dengan mencoret 7 pemain yang sebelumnya diharapkan bisa masuk dalam skuad yang dianggap sebagai pilihan titipan dari pihak PSSI. Saya percaya bahwa hanya pemain yang benar-benar memenuhi standar saya yang akan saya pilih. Timnas Indonesia membutuhkan mereka yang siap memberikan segalanya, bukan mereka yang hanya datang karena alasan lain selain kemampuan di lapangan. Saya tidak akan membiarkan faktor eksternal mempengaruhi keputusan saya. Ini tentang hasil dan komitmen, ujar Hartman dengan tegas. Selain keputusan tegas terkait pemangkasan pemain, satu lagi keputusan besar yang mengundang perhatian adalah pemanggilan pemain naturalisasi terbaru, Doniel Malen. Pemain keturunan Belanda Jawa ini yang saat ini bermain untuk AS Roma di Serie A Italia telah menunjukkan kualitas yang mengesankan di Eropa. Kepindahannya ke Indonesia menjadi topik yang menarik banyak pihak, baik dari segi kekuatan timnas Indonesia maupun strategi baru yang ingin dibawa oleh Hartman. Doniel Malen yang dikenal dengan kecepatan dan ketajamannya di lini depan telah lama menjadi perhatian bagi Federasi Sepak Bola Indonesia. Namun, keputusan untuk memanggilnya baru terwujud di bawah asuhan Hartman yang langsung mengenali potensi pemain ini untuk memperkuat timnas. Malen adalah pemain yang sangat potensial. Kecepatan, teknik, dan kemampuannya untuk mencetak gol adalah sesuatu yang kami butuhkan. Tidak ada keraguan bahwa ia akan membawa dimensi baru bagi tim kami, lanjut Hartman dengan keyakinan. Dalam pengumumannya, Hartman menjelaskan bahwa meski ada kritikan dari berbagai pihak mengenai kebijakan naturalisasi pemain, dia tetap menekankan bahwa hal itu adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memajukan sepak bola Indonesia.
Menurutnya, pemain dengan latar belakang internasional yang memiliki pengalaman di liga-liga top Eropa akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan timnas. Langkah tegas Hartman untuk menanggapi isu titipan PSSI bukan tanpa tantangan. Sepak bola Indonesia memang seringkali dihiasi dengan kontroversi terkait pemilihan pemain, baik itu keputusan politik atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, keputusan terkait pemilihan pemain timnas Indonesia kerap diwarnai dengan intervensi dari pihak luar yang berusaha mempengaruhi pelatih untuk memilih pemain tertentu. Namun, John Hartman yang sebelumnya sukses membawa tim nasional Kanada meraih kesuksesan internasional, tampaknya tidak terpengaruh oleh budaya tersebut. Saya tidak bekerja di bawah tekanan politik atau kepentingan pribadi. Saya di sini untuk membangun tim yang bisa bertanding dengan kualitas terbaik. Kami harus bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia. Dan untuk itu, kami harus mempersiapkan tim dengan cara yang benar, tegasnya. Langkah Hartman ini tidak hanya disambut positif oleh sebagian besar pengamat sepak bola, tetapi juga oleh sejumlah pemain yang merasa bahwa mereka diberi kesempatan untuk membuktikan diri secara adil, tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Hartman, meskipun Bulgaria bukanlah tim besar dengan tradisi sepak bola yang sama kuatnya seperti beberapa negara Eropa lainnya, mereka tetap memiliki potensi yang besar. Bulgaria adalah tim yang memiliki banyak pemain berbakat. Mereka kuat dalam penguasaan bola dan sangat terorganisir dalam bertahan. Kami harus siap menghadapi gaya permainan mereka yang tidak mudah untuk dihadapi, ungkapnya. Hartman telah memulai persiapan intensif, melibatkan analisis mendalam tentang permainan Bulgaria dan menyesuaikan taktik timnas Indonesia agar dapat mengoptimalkan potensi pemain yang ada. Kami harus memanfaatkan kecepatan dan kreativitas pemain di lini serang. Saya percaya kami memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional, kata Hartman. John Hartman juga menekankan bahwa langkah-langkah yang diambilnya ini adalah bagian dari proyek jangka panjang untuk membangun timnas Indonesia yang solid dan kompetitif di Asia dan dunia. Kita tidak hanya berbicara soal hasil jangka pendek. Timnas Indonesia membutuhkan stabilitas, konsistensi, dan sebuah sistem pengembangan pemain yang berkelanjutan, tegasnya. Sementara itu, di sisi lain, setelah pengumuman resmi Timnas Indonesia yang disampaikan oleh pelatih John Hartman, kini giliran pelatih Timnas Bulgaria, Alexander Dimitrov, yang mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial menjelang laga persahabatan kontra Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar bulan depan. Dalam wawancara eksklusif yang diadakan pada hari yang sama, Dimitrov tidak ragu untuk meremehkan kemampuan Timnas Indonesia dan menegaskan bahwa timnya siap untuk memalukan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Pelatih berusia 52 tahun ini, yang baru saja memimpin Bulgaria kembali ke panggung internasional, tidak menghabiskan banyak waktu untuk merendahkan lawan yang akan mereka hadapi dalam laga pertama mereka di Indonesia. Dalam pernyataannya yang terkesan sombong, Dimitrov menyebutkan bahwa Timnas Indonesia, meskipun memiliki pemain-pemain yang sedang naik daun, tetap jauh di bawah level tim-tim Eropa seperti Bulgaria. Indonesia memang memiliki pemain-pemain muda yang sedang berkembang, tetapi kalian harus ingat bahwa ini adalah sepak bola Eropa. Kami datang untuk menang dengan cara yang sangat meyakinkan. GBK tidak akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi Indonesia. Kami akan menunjukkan siapa yang benar-benar menguasai permainan, kata Dimitrov dengan nada tinggi, seolah ingin mengukuhkan dominasi timnas Bulgaria di Asia. Dimitrov yang pernah melatih beberapa klub besar di Eropa Timur juga tidak segan-segan meremehkan kualitas timnas Indonesia secara keseluruhan. Menurutnya, meski Indonesia memiliki potensi dalam beberapa aspek, mereka tidak cukup siap untuk menghadapi timnas Bulgaria yang lebih berpengalaman dan lebih terlatih. Jujur saja, Indonesia bukanlah lawan yang cukup menakutkan bagi kami. Mereka mungkin bisa bersaing dengan beberapa tim Asia, tetapi kami berbeda level. Kami akan datang dengan skuad penuh dan tidak akan memberi ampun. Saya tidak peduli siapa yang mereka panggil, apakah pemain naturalisasi atau pemain lokal. Kami sudah mempelajari mereka dengan baik dan kami akan menghancurkan mereka di GBK, lanjut Dimitrov dengan percaya diri.
Dimitrov juga tidak melewatkan kesempatan untuk menyindir keputusan-keputusan yang diambil oleh pelatih timnas Indonesia John Hartman, terutama terkait dengan pemanggilan pemain naturalisasi baru, Donyell Malen. Jika mereka berpikir pemain naturalisasi akan membuat perbedaan, saya rasa itu adalah keputusan yang sangat salah. Ini adalah sepak bola, bukan kebijakan politik atau eksperimen sosial. Mereka akan segera menyadari bahwa itu tidak akan cukup untuk menandingi kualitas tim Eropa seperti kami, ujar Dimitrov dengan ekspresi sinis. Bulgaria yang dikenal dengan gaya permainan yang solid dan kompak, diperkirakan akan tampil dominan di GBK. Dimitrov yakin timnya akan menguasai jalannya permainan dan memberikan Indonesia pelajaran berharga. Kami tahu bagaimana caranya bermain dengan dominasi. Kami akan bermain dengan tenang, menguasai bola, dan menghancurkan mereka dalam setiap kesempatan yang ada. Laga ini akan jadi momen besar untuk membuktikan bahwa Bulgaria adalah tim yang jauh lebih superior, tegas Dimitrov. Sikap penuh percaya diri Dimitrov juga berkaitan dengan ambisinya untuk mengembalikan Bulgaria ke puncak kejayaan sepak bola internasional. Ia bertekad untuk membangun mentalitas juara di timnya, dan laga kontra Indonesia di GBK akan menjadi ajang pembuktian kemampuan skuad asuhannya. Bulgaria adalah negara dengan sejarah besar dalam sepak bola. Kami tidak hanya datang untuk tampil, tetapi untuk menang dengan cara yang meyakinkan. Indonesia hanya akan menjadi batu loncatan bagi kami untuk membuktikan bahwa kami adalah salah satu tim terbaik di Eropa. Semua yang kami lakukan di lapangan adalah untuk menunjukkan kekuatan Bulgaria, ungkap Dimitrov dengan nada yang angkuh. Dimitrov semakin meyakinkan bahwa timnas Bulgaria akan tampil superior di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa timnya sudah siap secara fisik dan mental untuk menghadapi tekanan yang akan diberikan oleh fans Indonesia di GBK. Kami sudah melatih fisik dan mental pemain kami untuk menghadapi atmosfer yang panas di Indonesia. Kami tahu bahwa stadion ini akan penuh dengan ribuan supporter, tetapi itu justru yang membuat kami semakin percaya diri. Indonesia akan terkejut dengan kualitas permainan yang kami tampilkan, kata Dimitrov menutup pernyataannya. Sementara itu, di sisi lain, setelah dinanti-nanti oleh banyak pihak, Donyell Malen akhirnya diumumkan sebagai bagian dari skuad timnas Indonesia yang akan berlaga di ajang FIFA Series 2026 melawan Bulgaria bulan depan. Pemain naturalisasi baru yang kini bermain untuk AS Roma di Serie A Italia ini menyampaikan pernyataan yang cerdas, bahagia, dan tegas setelah pengumuman tersebut. Dalam kesempatan wawancara usai diumumkan, Malen mengungkapkan perasaannya menjadi bagian dari timnas Indonesia dan keyakinannya untuk memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Donyell Malen yang memiliki keturunan Belanda Jawa mengungkapkan kebahagiaannya setelah akhirnya resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Sejak awal bergabung dengan Indonesia, Malen sudah menunjukkan antusiasme yang besar dan pengumuman tersebut membuatnya semakin merasa terhormat. Saya sangat bangga bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Ini adalah sebuah kehormatan besar bagi saya. Saya tumbuh dengan dua budaya yang sangat kuat dan sekarang kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional adalah mimpi yang jadi kenyataan, ujar Malen dengan penuh rasa syukur. Malen yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu striker muda berbakat di Eropa, tak ragu untuk menunjukkan semangat juangnya setelah mendapat panggilan dari pelatih John Hartman. Meski baru pertama kali bermain untuk timnas Indonesia, Malen yakin dapat memberikan yang terbaik untuk negara yang kini ia bela. Malen juga menegaskan bahwa ia siap memberikan kontribusi nyata untuk timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan berat melawan Bulgaria di FIFA Series 2026. Meski banyak yang meragukan kemampuan Indonesia, terutama setelah pernyataan kontroversial dari pelatih Bulgaria Aleksandar Dimitrov, Malen tetap percaya diri dan yakin bahwa timnas Indonesia dapat menunjukkan kualitasnya. Untuk saya pribadi, ini bukan hanya soal panggilan untuk bermain, tetapi juga tentang tanggung jawab. Saya sangat menghormati timnas Indonesia dan saya tahu banyak orang di luar sana yang menaruh harapan besar. Kami akan bekerja keras untuk membuktikan bahwa kami bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata, ujar Malen dengan tegas. Malen yang memiliki kecepatan dan ketajaman dalam mencetak gol, menambahkan bahwa ia sudah siap untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Saya bermain di level tertinggi di Eropa dan tahu bagaimana rasanya bertanding melawan tim-tim kuat. Saya ingin membawa pengalaman itu ke timnas Indonesia. Tentu saja kami semua tahu bahwa laga melawan Bulgaria akan sangat menantang, tetapi saya yakin kami akan tampil lebih dari sekedar kompetitif, tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Malen juga diminta untuk memberikan pendapatnya tentang pernyataan Alexander Dimitrov yang sebelumnya meremehkan kemampuan Indonesia dan mengancam untuk memalukan timnas Indonesia di GBK. Meski provokasi tersebut bisa memicu reaksi keras, Malen tetap menghadapinya dengan kepala dingin dan menganggapnya sebagai motivasi tambahan. Setiap pelatih punya cara berbeda dalam menghadapi pertandingan, dan saya rasa apa yang dikatakan oleh pelatih Bulgaria adalah bagian dari psikologi dalam sepak bola. Namun kami di sini bukan untuk mendengarkan perkataan orang lain. Kami akan membuktikan dengan cara kami sendiri di lapangan bahwa kami siap bersaing dengan tim manapun, termasuk Bulgaria, ujar Malen dengan penuh ketenangan. Malen juga menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekan setim sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Kami tahu bahwa mereka adalah tim yang kuat, tetapi kami juga punya kualitas yang tidak bisa diremehkan. Kami akan menunjukkan karakter timnas Indonesia di setiap detik pertandingan nanti. Malen juga mengungkapkan komitmennya untuk terus membangun sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Saya tidak hanya datang untuk bermain dalam satu pertandingan, tetapi untuk menjadi bagian dari proyek besar timnas Indonesia. Saya ingin memberi dampak yang positif, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ini adalah langkah besar bagi saya, dan saya ingin memberi kontribusi pada perkembangan sepak bola Indonesia, tegasnya. Malen juga tidak lupa untuk menyampaikan pesan kepada para supporter Indonesia yang akan mendukung timnas di stadion maupun di rumah. Saya tahu betapa besar cinta dan semangat supporter Indonesia terhadap timnas. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Saya harap kita bisa bersama-sama meraih kesuksesan, dan saya akan berjuang sekuat tenaga di lapangan untuk membuat kalian bangga, kata Malen dengan penuh rasa terima kasih. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Nama Robin Mirisola ikut mencuat dalam diskusi soal pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Striker 19 tahun itu sedang berkembang di Eropa bersama KRC Genk, klub Belgia yang terkenal piawai membina talenta muda. Perhatian pada Mirisola datang dari dua sisi, performa dan latar belakang. Ia disebut memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta, sementara ayahnya berasal dari Genk. Secara regulasi, faktor keturunan ini membuka peluang jika suatu saat opsi naturalisasi dipertimbangkan. Genk sendiri menunjukkan kepercayaan besar dengan mengikatnya hingga 2030. Di usia muda, Mirisola sudah mengoleksi belasan penampilan di Liga Utama Belgia, dengan kontribusi gol dan assist, serta sempat merasakan atmosfer UEFA Europa League. Sebelum menembus tim utama, ia tampil cukup produktif di Jong Genk, dengan 2 digit gol dan assist. Gaya mainnya dikenal modern, rajin pressing, aktif membuka ruang, dan tak sekadar menunggu bola di kotak penalti. Di level internasional, Mirisola pernah memperkuat tim usia muda Belgia hingga U19. Meski begitu, belum ada langkah resmi terkait perpindahan asosiasi. Dengan usia muda, pengalaman kompetisi Eropa, dan garis keturunan Indonesia, Mirisola jadi salah satu nama diaspora yang menarik dipantau. Jika peluang itu terbuka, ia bisa menjadi tambahan opsi lini depan timnas Indonesia di era John Hartman. Kabar positif datang dari bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, yang dipercaya tampil sebagai starter bersama Buriram United pada pekan ke-7 AFC Champions League Elite 2025-26. Bertandang ke markas Chengdu Rongcheng di Phoenix Hill Sports Park Football Stadium, Selasa, 10/2/2026, Sandy bermain sejak menit awal sebelum digantikan Ruben Sanchez pada menit ke-63. Ex-pemain Cafe Mechelen itu turut membantu timnya mengamankan kemenangan 1-0 lewat gol Bisoli di menit ke-50. Pelatih Mark Jackson tetap mengingatkan timnya untuk fokus ke laga berikutnya.
Lewat pernyataan di Instagram, ia mengaku puas dengan performa dan kekompakan para pemain yang dinilai menunjukkan kualitas serta mental kuat demi meraih 3 poin. Tambahan poin itu mengangkat Buriram ke posisi 5 klasemen wilayah timur dengan 11 angka. Sementara Chengdu tertahan di peringkat ke-10 dengan 6 poin. 8 besar klasemen berhak lolos ke 16 besar, sehingga peluang Buriram masih terbuka jika mampu menjaga konsistensi. Saat ini, puncak klasemen ditempati Vissel Kobe, 16 poin, diikuti Machida Zelvia dan Sanfrecce Hiroshima, 14 poin, serta Melbourne City, 13 poin. Posisi berikutnya dihuni FC Seoul, Johor Darul Tazim, Gangwon FC, dan Ulsan HD. Saint Kitts and Nevis disebut-sebut bakal jadi lawan timnas Indonesia pada FIFA Series 2026 yang digelar di Jakarta pada 23 sampai 31 Maret 2026. Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dengan peserta lain Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Menurut PSSI, Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis di semifinal, sementara Bulgaria melawan Kepulauan Solomon. Tim Karibia itu berjulukan The Sugar Boys bernaung di CONCACAF. Awal 2026, mereka berada di peringkat 156 FIFA, di bawah Indonesia 122, meski pernah menyentuh posisi 73 dunia pada 2017. Tim asuhan Marcelo Serrano ini bernilai pasar sekitar 6,95 juta euro versi Transfermarkt dengan 25 pemain dan banyak diaspora yang merumput di luar negeri. Secara historis, laga internasional pertama mereka terjadi pada 1938 melawan Grenada. Mereka juga pernah jadi runner-up Caribbean Cup 1996 dan debut di Piala Emas CONCACAF 2023. Kemenangan besar tercatat atas Montserrat di Warner Park, serta pesta gol kontra Saint Martin di Anguilla. Rekor caps dipegang Gerard Williams, sementara top skor sepanjang masa adalah Kit Gams. FIFA Series memakai sistem gugur, pemenang semifinal ke final, yang kalah berebut tempat ketiga. Duel melawan Saint Kitts and Nevis akan menjadi ujian awal era pelatih John Herdman di hadapan publik Stadion Utama Gelora Bung Karno. 3 pelatih lokal resmi disiapkan untuk membantu John Herdman menangani timnas Indonesia. 2 nama terbaru yang diungkap Ketua BTN Sumarji adalah Nova Arianto dan Sofi Imam Faisal. Keduanya diproyeksikan masuk staf kepelatihan meski komposisi final masih dikaji. Sebelumnya, analis Persija Jakarta Dikri Lazuardi sudah lebih dulu mendampingi Herdman, termasuk saat memantau laga Persib Bandung kontra Malut United. Selain pelatih lokal, Herdman juga dibantu asisten lamanya, Cesar Meilen. Kolaborasi keduanya pernah menghasilkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2021 bersama timnas putri Kanada, serta membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Sumarji belum membeberkan kandidat lokal lain yang didekati PSSI. Namun, susunan asisten pelatih diperkirakan diumumkan sebelum FIFA Series 2026 pada akhir Maret 2026. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan rakyat Jawa.